dulu, Baik. Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين هادوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله Makanya dengerin biar ini banyak pesertanya. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال أيضا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Bapak-bapak, jamaah sekalian, ibu-ibu, Masjid Al-Aqsa, Permata Bintaro yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini kita sebentar lagi sudah ganti tahun. Ya, kalau saya hitung di kalender itu sekitar 5 hari lagi. Ya, 5 hari lagi kita sudah memasuki 1 Muharram 1442 Hijriah. Ya. Momen ini juga berdekatan dengan nanti hari Senin ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan bahas tentang pendekatan sirah ya, sirah nabawiyah, karena memang pelajaran kita adalah sirah. Dan pada pagi hari ini mengambil tema yaitu tentang spirit dan hikmah pelajaran dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Ya, ada dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-hijratu madhin ila yaumil qiyamah. Hijrah itu akan berlangsung terus sampai nanti hari kiamat. Ya, maknanya di sini adalah hijrah yang lebih kepada sikap hijrah maknawiyah. Jadi hijrah itu artinya at-tark, secara bahasa adalah at-tarku. Ya, meninggalkan. Ini hijrah. Dan sudah menjadi dalam bahasa Indonesia disadur menjadi hijrah. Nah, dan kita tidak usah a priori, apalagi panas telinga kita mendengar istilah-istilah Arab, karena memang bangsa ini dulu adalah merdeka. Kalau saya kaitkan dengan 17 Agustus ini, kontribusi bangsa Arab itu dahsyat, saudara-saudara kita. Bahkan yang mengakui pertama kali kemerdekaan kita adalah Palestina, yang notabene mereka adalah saudara kita di Jazirah Arab, kemudian Mesir, dan diikuti negara-negara Arab ketika itu. Bahkan kalau kita baca dalam arsip literatur sejarah kemerdekaan Indonesia, bangsa Arab atau suku Arab yang berada di Indonesia memberikan sumbangsih yang luar biasa pengorbanan mereka untuk kemerdekaan bangsa kita. Bahkan yang menjadi rumah tempat dideklarasikannya ada kemerdekaan adalah ya keturunan Arab di Jalan Pegangsaan Timur. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah Ta'ala, terlepas dari itu semua, ada nilai-nilai yang sangat dalam dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Hijrah itu sebuah hal yang lumrah ya. Secara istilah hijrah itu meninggalkan
ya dari satu tempat menuju tempat lain dalam rangka ya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari tempat yang penuh dengan kekufuran, ya kita susah untuk melakukan ibadah, ya harus kita tinggalkan mencari tempat ya negeri yang lebih aman. Ya, at-tarku min daril kufri ila daril muslim, meninggalkan dari teritorial kekufuran. Kalau kita diintimidasi di situ, tidak bisa melakukan hal-hal yang menjadi fondasi dasar kita hidup, hak asasi manusia beribadah, maka kita harus tinggalkan tempat itu. Kita cari tempat yang lebih aman. Dan alhamdulillah Allah anugerahkan sampai saat ini bumi kita Indonesia adalah negeri yang kita diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah, dan itu diatur dalam konun undang-undang negeri kita. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Bukan hanya umat Islam dan umat-umat yang lainnya diberikan hak yang sama, dan ini merupakan daripada ruh Islam itu, yaitu rahmatan lil alamin. Ya, karenanya sangat miris bila kita umat mayoritas ini ya lama-lama kita ada nilai-nilai penggerusan akan simbol-simbol agama kita. Yang lagi polemik adalah lambang syiar kemerdekaan itu ya. Ustaz Agim tweet di Twitter beliau banyak yang menyanggah dan seterusnya ya. Itu yang tandanya adalah tanda lambangnya itu memang kalau saya perhatikan ya secara jernih kita melihat lambang itu adalah syiar agama lain, tanda salib ya. Ini sangat menyakitkan umat ya. Padahal dulu kemerdekaan itu adalah sumbangsih para kiai, para masyayikh, para syuhada, para santri ya, yang notabene adalah orang atau umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmatullah ta'ala, mengapa ada perintah hijrah dari Allah kepada Rasulullah SAW? Itu dulu pertanyaannya. Ya, mengapa ada perintah hijrah? Karena memang kalau kita baca dari runtut awal sirah, kondisi kota Mekkah waktu itu untuk keberlangsungan dakwah Rasulullah SAW tidak lagi memberikan angin segar. Bahkan tiap hari Rasulullah SAW menyaksikan para sahabatnya disiksa. Bapak Ibu lihat kisah dalam sirah. Yasir itu ayahnya Ammar, ya, ibunya juga syahidah, ayahnya syahidah di depan anaknya. Setiap hari ada penyiksaan fisik, dan itu adalah sebuah konsekuensi logis bagi mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya, disiksa sampai kisah daripada Bilal bin Rabah, Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, diseret oleh majikannya, ya, disuruh oleh majikannya sampai nanti Abu Bakar memerdekakan beliau. Dan Bilal termasuk orang yang ikut hijrah bersama Rasul, menjadi orang yang dekat kepada Rasul, muazzin Rasulullah SAW. Ya, maka di sini ada pelajaran penting. Kalau kita sudah tidak lagi kondusif di satu tempat itu untuk keberlangsungan iman kita, agama kita, maka kita harus tinggalkan tempat itu, mencari yang lebih kondusif. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, ini landasan-landasan teologis ya, ayat-ayat dan hadis nanti yang kita bedah tentang seputar hijrahnya Rasulullah SAW, perintah hijrah. Surat Al-Baqarah, surat 2, 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman,
walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah meninggalkan Mekah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya untuk berangkat ke Madinah. Maka di sini lafzul hijrah ya muta'allaqatun bil lafzul iman. Lafaz hijrah dikaitkan, dihubungkan erat, ada irisan-irisan yang sangat dekat dengan iman. Bayangkan dia harus meninggalkan istrinya, anaknya, keluarganya terlebih dahulu dan harta bendanya. Ya sudah ada aset lah umpamanya di Mekah. Dia harus tinggalkan itu semua demi mempertahankan keimanannya. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Selalu kata-kata jihad dalam Islam itu terkoneksi dengan fi sabilillah. Apa maknanya? Perjuangan kita tidak boleh lari dari rel ya di jalan Allah. Kalau nanti berjuang di luar jalan Allah maka tidak bernilai apa-apa. Wajahadu fi sabilillah, ada iman, ada hijrah, dan ada perjuangan. Ya, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu semuanya lah orang-orang yang mengharap rahmat belahan kasih sayang Allah. Wallahu ghafurur rahim, adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat pertama tentang kata-kata hijrah. Ya, apa maknanya? Hijrah itu dikaitkan erat dengan iman. Hijrah itu nanti ada hubungan erat dengan sebuah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membendung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Sufyan belum masuk Islam, karena Abu Sufyan masuk Islam nanti tahun ke-8 Hijriah pada waktu mau Fathu Mekah. Mungkin hadir di sini Pak Abu Sufyan kemarin yang mengumumkan waktu kita khutbah Jumat, beliau yang mengumumkan di masjid ya. Tapi Pak Abu Sufyan beda ini, Pak Abu Sufyan pengurus Masjid Al-Aqsa dan sahabat Abu Sufyan. Beliau masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Bermusyawarah mereka di satu tempat yang namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini adalah tempat ya di mana para pembesar kafir Quraisy melakukan meeting pertemuan untuk memutuskan perkara-perkara yang besar. Ya, mereka bermusyawarah, sepakatlah pada waktu itu strategi yang mereka lakukan membunuh Rasulullah SAW secara berjamaah. Ya, mengapa secara berjamaah? Ini dipilih oleh Abu Jahal, ya Abu Jahal, karena kalau dia Rasulullah SAW dibunuh secara perseorangan, nanti suku yang berafiliasi kepada Rasulullah SAW, Quraisy, akan bisa memberikan balas dendam. Tapi kalau dia rame-rame, susah juga nanti. Ya, singkat cerita, diputuskan pada malam hari itu untuk menghabisi nyawa Rasul. Setiap suku daripada masyarakat Arab di Mekah mengutus satu delegasi anak muda yang kuat, yang gagah, yang hebat, dengan lengkap persenjataan pedang. Ya, mengepung Rasulullah SAW. Tetapi ya Rasulullah SAW sebelum kejadian itu sudah siangnya datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Strategi yang Rasulullah SAW lakukan dahsyat. Rasulullah masuk melalui pintu belakang ya, masuk, empat mata berbicara, merencanakan kepergian beliau dari kota Mekah kepada Abu Bakar Siddiq. Ya. Singkat cerita, malam tiba dikepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, oleh para pemuda yang siap menghabisi nyawa Rasulullah SAW. Agar Rasul ya dibunuh rame-rame. Kalau dibunuh rame-rame, maka setiap suku itu berkontribusi ya untuk atau berkontribusi dalam membunuh Rasul, dan suku yang berafiliasi kepada Rasulullah SAW, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, tidak bisa membalas dendam. Ini strategi jitu juga dari Abu Jahal. Akhirnya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam sirah itu disebutkan Rasulullah SAW terus bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
memerintahkan ponakan beliau Ali bin Abi Thalib yang waktu itu usianya belum genap 10 tahun untuk menempati pembaringan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membacakan yaitu surat 36 surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dalam sirah Ibnu Hisam, sirah Dr. Ramadan Al-Buti, Rasulullah bacakan ayat ini seraya fa akhadhat turab. Rasulullah SAW mengambil segenggam pasir, dilemparkan ke arah wajah keluar anak-anak muda yang siap membunuh Rasulullah SAW. Fa'atahumun nu'as, terus kemudian Allah mengirimkan kepada orang-orang yang siap membunuh Rasulullah SAW merasa kantuk sampai mereka tertidur. Rasulullah SAW kemudian keluar dengan selamat dari rumahnya menuju Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW kemudian berangkat ke arah selatan kota Mekah, di mana Bapak Ibu yang sudah kita berangkat haji atau umroh sudah menyaksikan tempat sementara persembunyian Rasulullah SAW ya di selatan kota Mekah, yaitu di Gua Thawr, Ghar Thawr. Ya, lumayan tinggi, kurang lebih dari kota Mekah sekitar 15 km. Berangkatlah Rasulullah SAW ke sana, ya, bersembunyi, ya, melakukan manuver dalam bahasa saya untuk mengecoh orang kafir Quraisy yang siap juga mengejar Rasulullah SAW. Disinilah rahasia daripada hijrah itu, ya. Pertama, hijrah itu mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nusratullah, mendatangkan pertolongan Allah. Bidayatun nusrah, awal titik awal mula pertolongan Allah. Ya, di sini ada sebuah proses, ya. Proses yang perlu kita ambil pelajaran jamaah sekalian. Perjuangan Rasulullah SAW, al-akhzu bil asbab, mengambil sebab, ikhtiar maksimal, baru Rasulullah ditolong Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ke umatnya, ya, sebuah proses. Singkat cerita, bersembunyi Rasulullah di Busur ditemani sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ternyata orang kafir Quraisy sudah mencium bahwasanya Muhammad SAW ini pasti berada di situ. Sampailah mereka di Gua Sur. Sebelum itu Rasulullah mendelegasikan Abdullah, ya, putra Abu Bakar, ya, kemudian Asma binti Abi Bakar. Dua orang ini ditugaskan Asma mengurusi logistik, makanan dan minuman, seorang wanita yang tangguh, seorang gadis yang tangguh. Kalau punya cucu, punya anak, namakan Asma, bagus juga. Tinggal ditambah saja belakangnya. Asma binti Abi Bakar ini gadis yang mempunyai 2 ikat pinggang. Karena ikat pinggangnya itu dibuat untuk tempat meletakkan, menyembunyikan makanan dan minuman untuk ayah beliau Abu Bakar dan Nabi kita tercinta Rasulullah SAW. Di malam hari Abdullah membawa informasi. Jadi ada job description, ya, dalam hijrah ini ada, kalau Bapak orang latar belakang manajemen, ini pelajaran yang penting sekali, strategi, pembagian tugas. Dasar Rasulullah atur semua. Abdullah membawa berita-berita terkini, informasi, ya, informasi terkini, kondisi tentang keadaan Makkah kondusif, sudah pas waktunya untuk berangkat ke arah utara, ke Madinah atau belum. Selalu up to date, update terus berita itu. Terus pagi hari, habis subuh, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menugaskan Abdullah bin Uraikid, ya, Abdullah bin Uraikid, seorang penggembala Rasulullah SAW, penggembala kambing Abu Bakar, mohon maaf, untuk membawa gembalanya, ya, membawa gembala kambing di sekitar mulut gua, ya.
Sudah sedemikian rupa rapi apa yang Rasulullah susun, hampir tercium Rasulullah SAW di Gua Sur. Dan ini pelajaran penting ya. Proses yang panjang itu, ya perjuangan membutuhkan proses dan ikhtiar yang panjang. Abu Bakar melihat kaki orang-orang kafir Quraisy sudah berada di mulut gua. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan teman-temannya. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim ya, hadis sahih, Bapak nanti bisa buka surat 9 ayat 40, surat At-Taubah ya. Dan ini titik awal pertolongan Allah tadi, dahsyat dari hijrah ini. Bangsa ini juga kalau saya mau korelasikan dengan kemerdekaan yang sudah masuk 75 tahun kita merdeka, usia yang tidak lagi muda ya, kalau dia manusia sudah sepuh lumayan. Agar cepat selalu mendapatkan update pertolongan Allah, ya harus hijrah kita. Hijrahnya adalah hijrah sikap kita bangsa ini. Ya, mulai dari skala yang kecil, kita keluarga, masyarakat, dan juga skala yang paling tinggi jabatannya, para pemimpin, pemangku ya kebijakan. Harus hijrah mereka. Kalau tidak berat sekali nih perjuangan. Ya, semakin lama semakin lumayan sekali. Ya. Singkat cerita, Abu Bakar As-Siddiq dikisahkan dalam hadis, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wa hum ala ru'usina. Wahai Rasul sallallahu, mereka sudah berada di atas kepala kita. Saya pun belum pernah naik ke Gua Sur karena memang tidak ada kesunahan, keutamaan untuk menjelajah ke sana. Tetapi tidak apa-apa, sewaktu-waktu kita juga perlu melatih fisik ya. Itu nampaknya rendah tapi tinggi juga itu gunung. Tinggi sekali terjal. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasul, mereka sudah ada di kepala kita. Lau anna ahadahum nazara ila tahta qadamaihi la absarana. Sekiranya jikalau satu di antara mereka tunduk melihat ke bawah telapak kaki mereka, la absarana, yakti teman-teman, sungguh benar-benar mereka akan melihat kita. Mereka akan melihat kita di dalamnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu. Rasul kemudian berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakr, wahai sahabatku yang mulia Abu Bakar, ma zannuka bisnain Allahu salisuhu. Bagaimana prasangkamu, bagaimana pendapatmu, bagaimana keyakinanmu? Walaupun kita berdua, Allah menjadi yang ketiga di antara kita berdua. Muttafaqun alaih. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah kemudian turunkan firman-Nya surat At-Taubah ayat 40. Surat 9 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Inilah pelajaran terpenting dari hijrah Rasulullah. Titik awal pertolongan Allah turun. Ya, jika engkau tidak menolong Nabi Muhammad, wahai semua manusia, wahai pengikut Rasulullah, waktu itu masih belum terlalu banyak di Mekah. Faqad nasarahullah, sungguh Allah yang telah menolongnya. Kapan waktu itu? Kapan waktunya? Id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyasni. Ketika orang-orang kafir Quraisy ya mengeluarkan, mengusir Rasulullah SAW dari kampung halamannya. Beliau berdua bersama sahabatnya Abu Bakar. Disinilah ayat ini para ulama menjelaskan menjadi sebuah istidlal argumentasi kuat
sepeninggal nanti Rasulullah wafat, Abu Bakarlah orang yang paling berhak meneruskan estafet ya kepemimpinan setelah wafatnya Rasul. Karena apa? Pengorbanan beliau, mendampingi beliau, nyawa taruhan, ya kan? Oh, bayangkan itu. Ya. Jadi kalau ada sekte atau aliran yang kemudian mengutuk, melaknat Abu Bakar, saya pikir secara akal jernih kita saja sudah tidak benar itu sekte atau aliran. Abu Bakar pengorbanannya dahsyat. Apanya kita, Abu Bakar, kita dengan Abu Bakar apanya? Tidak ada apa-apanya iman kita. Ya, mereka dijamin masuk surga. Ya. Al-Mubasyiruna bil Jannah, 10 yang dijamin masuk surga. Di antara 10 itu adalah Khulafaur Rasyidun, yang 4 sahabat itu. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Singkat cerita Bapak Ibu, id akhrajahu alladziina kafaru tsaniya tsnain, ketika Rasulullah berdua bersama Abu Bakar. Id huma fil ghar, ketika keduanya berada di ghar. Ghar itu gua. Gharun bermakna gua. Ya, id yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, temannya, dalam konteks ayat ini adalah Abu Bakar. Ketika itu di gua, la tahzan, jangan kau khawatir, jangan sedih kau Abu Bakar. Don't be sad. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah with us. Allah. Fanzalallahu sakinatahu alaihi. Kemudian Allah turunkan ketenangan, ketenteraman kepada Rasulullah SAW. Wa ayyadahu bijuludin lam tarawha. Dan Allah perkuat dengan bala-bala tentara Allah, malaikat yang tidak bisa kalian lihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Allah jadikan rencana, planning ya orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasul SAW tidak ngaruh, tidak ngefek, rendah, tidak ada apa-apanya. Wa kalimatullahi al-ulya. Allah jadikan kalimat Allah, Islam, agama yang dibawa Rasulullah SAW, ulya, luhur, tinggi. Wallahu azizun hakim, adalah Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Rasulullah SAW. Berarti ini hijrah, makna pertama, hikmah pertama, mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cocok, waktunya pas, Rasulullah keluar, dan Rasulullah SAW melakukan manuver kembali. Strategi yang perlu kita contoh, ya, menyewa seorang guide, penunjuk jalan setapak. Jalannya zigzag, boleh nanti Bapak Ibu setelah kita kajian di googling Street of Hijrah Rasul, jalan hijrahnya Rasul. Nanti bisa dilihat dari Google di HP kita masing-masing, di gadget atau di laptop. Itu zigzag sekali jalan setapak, tidak seperti jalan yang dilalui mayoritas orang dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya. Dan ini strategi ikhtiar maksimal yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita dalam sebuah perjuangan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah Ta'ala, makar dan rencana kafir Quraisy itu ternyata tidak ngaruh, tidak ngepek. Ya, disinilah kita yakin adanya dari peristiwa hijrah ini tarbiyah imaniyah. Ya, pelajaran keimanan yang kuat, yang amiqah, keyakinan kita kepada Allah setelah kita ikhtiar serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Surat 8, surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru. Ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy ingin membuat makar, tipu muslihat kepadamu Muhammad, liyusbitu, untuk menangkapmu hidup-hidup, au yaqtuluk, atau membunuhmu, au yukhrijuk, atau mengusirmu dari kota Makkah kelahiran, tempat kelahiran, wa yamkurun, mereka boleh membuat rencana makar, wa yamkurullah, tetapi Allah juga
membalas perencanaan mereka. Wallahu khairul makirin, sebaik-baik pembuat perencana makar adalah Allah. Tidak ngaruh, tidak efek. Rasulullah kemudian selamat, ya, selamat, ya, dari kota Makkah menuju Madinah, bertiga didampingi oleh seorang guide. Guide ini waktu itu dalam sirah belum masuk Islam, tetapi dia orang yang hanif, orang yang amanah, bisa dipercaya dan mempunyai kapasitas ilmu yang luar biasa, ilmu tentang perjalanan, ya, jalan-jalan tikus, jalan-jalan potongan. Rasulullah manfaatkan untuk kemaslahatan dakwah. Di sini juga para ulama mengambil sebuah pelajaran dari perjalanan hijrah Rasul. Tidak mengapa kita bermuamalah dengan orang di luar keyakinan kita, di luar masalah akidah, ya, di luar masalah akidah, di luar masalah keimanan. Contoh, Rasul bermuamalah dalam masalah apa ini? Ya, berinteraksi dalam masalah muamalah. Ya, al-hikmatu dhalatul mu'min, anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Ilmu itu adalah barang yang hilang. Barang yang hilang dari orang yang beriman. Di mana engkau menemukan ilmu dari siapapun, ilmu itu kebaikan, ambil. Ya, karena kita yang berhak. Dia punya kapasitas, ya, punya pengalaman, ya, jam terbang, tahu jalan-jalan tikus. Rasulullah manfaatkan, dan Rasulullah profesional. Rasulullah kasih upah dia. Dalam sirah demikian, ya, selamatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya Rasulullah SAW di kota Madinah, dan ini pelajaran yang kedua yang terpenting, ya, Rasulullah membangun sebuah tatanan peradaban yang ditandai dengan Masjid Quba. Rasulullah bangun masjid. Masjid itu masih ada sampai sekarang, walaupun sudah bangunannya tentunya berbeda, dan ada kesunahan kita untuk sholat 2 rakaat ke sana. Kalau kita ke Madinah, singgah untuk sholat 2 rakaat minimal, yang pahalanya setara dengan melakukan ibadah umrah. Masjid Quba itu, ya, Allah abadikan dalam surat At-Taubah, ya, ayat 107 dan 108. 107-nya itu halamannya itu sebelah kiri, ya, barisnya paling atas, itu menceritakan tentang Masjid Diror. Masjid Diror ini adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang yang sakit hati di Madinah karena keberadaan Rasulullah SAW, yang dimotori oleh Abu Amir, ya kan, seorang Nasrani dari Syria. Dialah kemudian, dia seorang rohib, kemudian dia lari ke Syam. Dari Syam kemudian dia memonitor, menyuntik dana untuk membangun Masjid Diror. Tetapi sekembali Rasul SAW bersama sahabat dari perang Tabuk, Masjid Diror itu diperintahkan Allah untuk dirobohkan, dan sekarang sudah tidak ada. Ya, tinggal Masjid Quba. Ya, la takum fihi abada, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ayat 108 ya, surat At-Taubah. Fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jangan kau Muhammad sesekali sholat berada di Masjid Diror. Karena sebelum Rasulullah berangkat ke Tabuk, orang-orang munafik menginginkan Rasulullah untuk sholat meresmikan Masjid Diror. Dalam sirah demikian, datang delegasi mereka memohon Rasulullah untuk meresmikanlah secara simbolis Masjid Diror. Alasan mereka bangun untuk orang-orang yang lemah, yang nanti kalau terlalu jauh ke Masjid Quba, kalau datang nanti musim dingin, musim panas, orang yang sepuh. Tetapi ternyata itu adalah kamuflase, ya, strategi mereka karena kedengkian mereka. Abu Amir lah yang berkontribusi besar mendanai, mensupport orang-orang munafik. Ya, jadi manuver munafik juga sepanjang zaman ada seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita baca sirah Nabi itu selalu ada daur ulang ya, hal-hal yang dulu kita jumpa dalam sejarah Rasul SAW yang direkam ternyata berulang lagi, tapi mungkin dengan lipstick, domestik, ya, kosmetik, tampilan-tampilan, baju-baju yang baru, tetapi intinya sama. Ya, intinya sama. Ya, singkat cerita, Abu Amir
ingin membawa pasukan Romawi ke Madinah, ya. Kalau sudah masjid itu jadi, ingin menyerang Rasul, tetapi Abu Amir sudah keburu mati di negeri Syam. Di negeri Syam, ya. Syam itu kalau sekarang 4 negara, Palestina, Yordania, Lebanon, dan satu lagi Palestina, Lebanon, Yordan, Suriah. Nah, itu Syam, negeri Syam. Ya. Ini pelajaran yang kedua, pentingnya masjid. Rasulullah tandai bangun masjid di satu tempat, ya kurang lebih 2,5 kilo atau 2 kilo dari Masjid Nabawi. Ya, jangan kau sholat di Masjid Dirar, ya kan? Ayat 107-nya, walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Itu Masjid Dirar yang ayat 107 tadi. Ada kaitannya dengan 108. Rasulullah dilarang untuk meresmikan masjid itu dan diperintahkan untuk merobohkan. Dan masjid usis ada takwa, masjid yang pertama kali kau bangun di atas fondasi ketakwaan, keimanan, ya, ahaqqu an taquma fi, lebih berhak ya engkau untuk sholat di dalam. Karena apa? Masjid ini benar-benar untuk tarbiyah imaniyah, yang mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat keimanan, membangun ukhuwah. Kalau masjid Dirar untuk wa tafriqan bainal mu'minin, mencerai-beraikan kalimat orang yang beriman, pengikut Rasul. Jadi masjid yang dibangun memang untuk memecah belah kekuatan umat. Ya, kalau nanti ada model-model masjid gitu, teringat kita kisah tentang Masjid Dirar. Gitu aja kalau di lingkungan kita, ya kan. Kemudian membuat masjid yang atau tempat yang kemudian menjadi saingan dalam tanda kutip untuk merusak persatuan, ya tidak beda dengan Masjid Dirar. Ya, intinya begitu. Karena di Masjid Kuba itu fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Ada orang-orang yang selalu ingin mensucikan, tazkiyatun nufus, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, wallahu yuhibbul muttahirin, adalah Allah sangat mencintai orang-orang yang membersihkan jiwanya. Tazkiyatun nufus, tarbiyah imaniyah, zatiyah, tarbiyah ruhaniyah. Kalau Masjid Dirar tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman, sebagai tempat base camp, markas menanti kedatangan pemimpin mereka. Dalam tafsir Abu Amir. Abu Amir dari yang Perot tempat mereka, yang beliau nantikan kedatangannya, mereka nantikan kedatangannya. Setelah Rasulullah tiba di Madinah, Abu Amir tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan panggung. Akhirnya beliau berangkat ke Syam. Dari Syam, Abu Amir ini memantau para fans, penggemar beliau, pengikut beliau, orang-orang. Ini pelajaran yang kedua, Rasulullah bangun Masjid Kuba. Dan masjid ini penting sekali dalam kehidupan orang yang beriman. Kalau kita lihat juga kisah cerita Nabi Ibrahim dalam sirah, ya, dalam Al-Quranul Karim, Nabi Ibrahim juga tempatkan keluarganya dekat rumah Allah. Masjidil Haram, ada Baitullah di situ, rumah Allah. Dan ini menandakan sebuah keberkahan. Kalau saya kaitkan dengan bangsa kita, negeri kita harus juga dekat dengan rumah Allah, dekat dengan agama, dekat dengan masjid. Kayak kita mayoritas orang yang beriman, mulai dari pejabatnya, rakyat, akan dapat berkah, pertolongan. Tapi kalau jauh, luar biasa ya. Tidak tahu lagi. Ini semakin hari wallahu a'lam bishawab, tapi kita tidak perlu pesimis. Yang ketiga, wal ukhuwah. Rasulullah bangun sebuah nilai-nilai ukhuwah, persaudaraan yang kuat setelah bangun Masjid Kuba. Kan Rasulullah SAW dari Masjid Kuba itu dalam sirah, kemudian onta beliau berjalan terus. Apa nama onta Rasulullah SAW, Bapak Ibu? Julukannya masih ingat? Pak Agung, Pak Rudi, Pak Merlis, Pak Ridwan. Nah, onta Nabi namanya Al-Qaswa, ya. Kalau Bapak Ibu ke Mekah, ke Madinah, itu ada stiker-stiker di mobil, Al-Qaswa, Al-Qaswa, itu julukan onta Nabi. Berjalan terus. Orang-orang Ansor sangat luar biasa cintanya kepada Rasul, ingin, dan mereka ingin mendapat kehormatan agar Rasulullah SAW menginap di rumah mereka.
Apa yang Rasulullah SAW lakukan? Rasulullah bijak sekali, hikmah bijak, pemimpin yang luar biasa. Tidak ingin menyakitkan satu, perasaan satu, membedakan satu dengan yang lain. Inilah jiwa pemimpin itu. Ya, sensitif ya. Kalau nanti kebijakan saya begini bagaimana ya? Ya, kalau nanti ini lambang kemerdekaan ini mirip tentang simbol agama lain, bagaimana nanti perasaan umat ini? Wah, Rasulullah sensitif. Akhirnya keputusan Rasulullah untuk memperkuat ukhuwah itu biar tidak ada kecemburuan. Rasulullah bilang kepada para sahabat Ansor, biarkan onta saya Qaswa ini berjalan. Di mana nanti dia berhenti di depan rumah siapa, disitulah saya menginap. Situ nanti saya tidur menginap. Ternyata qadarullah, Allah takdirkan onta Rasulullah SAW berhenti di depan rumahnya sahabat. Siapa Bapak Ibu? Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah Abu Ayyub dan Rasulullah menginap di kota Madinah itu. Masya Allah. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Ini juga ada hikmah Rasul menjaga perasaan yang lain. Kalau Rasulullah pilih si fulan, sementara yang lain tidak, ada kecemburuan. Ini pemimpin itu, waduh, pertimbangannya dahsyat. Ya, Rasulullah persatukan Muhajirin dan Ansar di dalam ikatan keimanan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang-orang Ansar itu sangat cinta sekali. Welcome. Waduh, senang, bukan menjadi beban ketika kedatangan tamu saudara mereka Muhajirin. Ya, surat 59 ya, ayatnya paling bawah. Kalau tidak salah itu ayat 8. Wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara. Orang-orang yang menempati Madinah, maksudnya orang-orang Ansar, adalah sangat cinta mereka kepada saudara yang datang dari kota Mekah. Sangat cinta sekali. Ya, diberikan perhatian yang luar biasa. Kenapa? Mereka datang tidak membawa bekal yang banyak. Ini hikmah yang kedua, pentingnya masjid dan pentingnya kita bersaudara di atas prinsip keimanan ukhuwah. Maka persaudaraan yang diikat dengan keimanan dia akan kekal, dia akan lama bertahan. Kalau persaudaraan hanya dunia dan seterusnya dia akan rapuh. Dan yang selanjutnya, sebelum terakhir dari hikmah hijrah itu kita ambil dari buku-buku sirah disebutkan oleh para ulama bahwa hijrah itu adalah sunnatul anbiya. Hijrah itu merupakan kebiasaan para nabi-nabi terdahulu. Jadi nabi-nabi terdahulu melakukan hijrah yang sama persis yang dilakukan Rasulullah. Ya, karena tidak cocok lagi di situ. Nabi Musa sudah tidak lagi cocok. Ya kan? Di Mesir, akhirnya beliau hijrah ke Palestina, menyeberangi Laut Merah kan. Disitulah akhir daripada kezaliman, keangkuhan, kerakusan, kekejaman Fir'aun habis. Ya. Hijrah. Nah, semua para nabi ya merupakan kebiasaan para nabi. Nabi Isa juga dikejar-kejar sampai kemudian diselamatkan Allah, dinaikkan ke atas langit dan seterusnya dan seterusnya. Sunnatul anbiya. Yang terakhir, hifzuddin wa taqwidul bi'ah shalihah. Hijrah, hikmah hijrah, ya, kekuatan spirit dari hijrah Rasulullah SAW. Dalam rangka apa itu semua? Memprotek, melindungi agama, dan membentuk lingkungan yang sholihah, yang baik. Sudah saya singgung di depan, Bapak Ibu jangan bertahan di sebuah lingkungan kompleks yang kalau tidak kondusif kegiatan agamanya. Semakin hari tergerus keimanan kita. Masjid tidak ada, pengajian tidak ada, anak-anak mau sekolah agama tidak ada. Ngapain tinggal begitu? Cari, jual rumah, kontrakan, cari tempat lain. Makanya begitu tidak lagi kondusif untuk mempertahankan keberlangsungan keimanan para sahabat. Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk hijrah. Sahabatnya untuk hijrah. Dalam rangka apa? Memprotek agama hijrah itu. Keimanan kita. Nomor satu itu. Iman itu nomor satu dalam hidup kita. Prinsip. Dan yang kedua, taqwidul bi'ah. Membentuk, menciptakan lingkungan yang solehah, yang kondusif. Makanya, orang kalau mau mencari rumah dalam Islam itu tempat tinggal al-jaru qabla dar,
Cari lingkungan tetangga dulu, baru rumah. Nah, ini ilmu dalam fikih diajarkan itu. Al-jaru qabla dar. Hadis ya. Ya, tetangga baru rumah. Maka kita berlindung kepada Allah dari tetangga yang cerewet, yang usil itu ada. Ya, dari kalau dia istri, mohon maaf Bapak, istri kita berlindung kepada Allah dalam hadis dari istri. Ini seorang suami yang membuat suaminya beruban putih rambutnya sebelum pada waktunya. Ya mungkin diomeli terus dan seterusnya. Ya, ada dua. Ini ilmu pagi ini saya sisipkan. Berlindung kepada Allah dari jar, al-jar itu tetangga yang rewel. Ya kan? Apa namanya? Tetangga yang reseh. Dan istri yang membuat suaminya beruban, rambutnya putih belum pada waktunya. Ya, masih umur 25, 30 sudah beruban semua. Ya. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, ahmiyatut takhtit wa tanzim. Dari kisah-kisah yang kita paparkan tadi, memberikan pelajaran, spirit, kekuatan kepada kita hijrah Rasul itu, pentingnya perencanaan. Umat ini kadang-kadang lemah kita perencanaan. Targetnya apa, peluang apa, tantangan apa. Rasulullah ajarkan semua tadi. Rasulullah pilih timing waktu yang pas ketika ke rumah Abu Bakar. Rasulullah pilih waktunya siang, bukan sore, bukan malam. Karena memang orang kafir Quraisy, orang masyarakat Mekah tidak biasa keluar rumah siang hari karena panas terik. Rasulullah tidak langsung ke Madinah ke utara, tetapi Rasulullah ke arah selatan ke Gua Thur bersembunyi. Rasulullah delegasikan Asma, Abdullah, ya, kemudian siapa namanya, Abdullah bin Ubaikin, kemudian pelayan Abu Bakar untuk mengembala kambing. Semua diatur strategi yang perencanaan yang luar biasa. Ini juga kita bisa ambil dari pelajaran hijrah Rasul yang kadang-kadang kita lemah dalam disiplin ilmu ini. Terakhir, semua itu kemudian terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat 3 160. Iyan surkumullah, dalam peristiwa hijrah itu makna yang dalam sekali Allah sebutkan dalam ayat ini. Jika Allah telah menolong kalian, fala ghaliba lakum, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Dari peristiwa hijrah ini, nusratullah. Ya, kalau Allah sudah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan itu pertolongan Allah. Tetapi sebaliknya, wa iyyahzulkum, tetapi jika Allah menghinakan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang bisa menolong setelah pertolongan Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu menyerahkan dirinya, tawakal kepada Allah. Pertolongan Allah adalah syarat, ya, makna yang dalam diturunkan dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan ke moderator host Pak Agung atau Pak Rudi. Tafadhal masykur. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin waktunya masih bisa untuk satu pertanyaan Ustaz. Ya, tafadhal. Ya, silakan para jamaah yang mau bertanya, tadi ada beberapa. Silakan. Di unmute dulu ya, para jamaah. Kalau enggak, saya mau bertanya, Ustaz. Ada satu pertanyaan. Ya, boleh antum dulu. Pak Agung atau Pak Rudi? Rizky, Pak. Oh, Rizky. Masih di Telkomsel antum, Pak Rizky? Ya, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Masih, ya? Masih, insyaallah. WFH atau sudah ke kantor TLT sana? Masih WFH, Ustaz. Oh, ya. Aman, Ustaz. Ini Ustaz pertanyaannya, Ustaz. Ya, berkaitan dengan sirah hijrah ini ya. Ini sangat banyak pelajaran yang bisa diambil sebetulnya, Ustaz ya. Baik untuk pemimpin secara umum lah. Nah, untuk yang berkaitan dengan sirahnya sendiri yang tahun ke-13 itu yang tahun hijrah ya ke Yastrib itu apakah dari sahabat itu pernah berdiskusi terlebih dahulu, kemudian baru ada wahyu untuk pindah ke Yastrib atau Madinah, atau langsung berdasarkan wahyu aja, Ustaz, atau bagaimana, Ustaz? Iya, terima kasih Pak Rizky. Jadi perintah hijrah ini adalah pertama
komandonya datang dari langit, dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya, dalam sirah itu disebut begitu Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu semua berkumpul tadi di rumah Darun Nadwa untuk menghabisi nyawa Rasul. Langsung malaikat diturunkan Allah membocorkan rencana mereka. Makanya Rasul menyusun strategi. Ya, jadi semua itu ditopang oleh wahyu. Ya, karena Rasul adalah the messenger utusan Allah, maka tidak mungkin Allah biarkan. Tetapi tentunya setelah Rasulullah mengajarkan kepada umat ini tadi seperangkat ikhtiar usaha yang luar biasa tadi. Tidak berpangku tangan gitu loh. Tapi ada apa namanya? Usaha yang Rasulullah lakukan. Ikhtiar. Jadi wahyu Pak, perintahnya dari Allah wahyu. Habis itu baru ya 13 tahun kan di Madinah kan. Di Mekah, mohon maaf. Habis itu Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk berangkat ke Madinah untuk hijrah. Ya, perlahan-lahan mereka semua berbondong-bondong. Rasulullah paling terakhir kan. Ya, paling terakhir bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan yang paling terakhir lagi nanti adalah Ali bin Abi Thalib, ditunggu di Masjid Kuba. Ya, Ali bin Abi Thalib karena mendapatkan delegasi khusus, job, tugas, masih ingat, mengembalikan barang-barang titipan. Karena Rasul mendapat amanah titipan barang yang banyak, wadi'ah, dari penduduk masyarakat Mekah. Barang-barang itu dititipkan ke rumah Rasul agar aman. Karena waktu itu kondisi masyarakatnya jahiliyah sekali. Jahiliyah dalam hal ini tidak berperadaban, ya saling merampas, saling mengambil, ya hukum binatang. Ini juga ada pelajaran bagi kita. Rasulullah secara akidah dimusuhi, tetapi secara kemanusiaan, secara hubungan sosial, Rasul mendapatkan amanah kepercayaan luar biasa. Karena memang sejak kecil Rasul mendapatkan gelar Al-Amin. Saya pikir tidak ada manusia di dunia ini seperti Rasulullah. Memang manusia pilihan nomor 1 yang terbaik. Iya kan? Michael Haidt menulis bukunya itu ya, 100 tokoh manusia terpengaruh. Ya adalah Rasulullah ditempatkan. Dimusuhi tapi mendapat kepercayaan. Mana ada orang begitu? Kontradiktif ya kan Pak Rizky? Jadi intinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang membocorkan tadi. Ya. Dan itu kemudian turun perintah Allah dalam Al-Quran surat 8 ayat 30. Ingatlah, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru. Ingatlah ketika orang-orang kafir membuat rencana buruk, makar kepada Muhammad. Lisbituk, untuk menangkapmu. Au yukhrijuk, atau mengusirmu. Au yaqtuluk, untuk membunuhmu. Au yukhrijuk, atau mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka boleh membuat tipu muslihat, Allah juga akan membalas tipu muslihat mereka. Ya, jadi perintah dari Allah. Makanya Yasrib kemudian diganti namanya dengan Al-Madinah. Karena Yasrib nama yang tidak disukai Rasul, konotasinya jelek, Pak Rizky, Bapak Ibu. Rasulullah ganti dengan sebuah harapan baru. Masya Allah. Sebuah impian-impian baru. Al-Madinah, the city. Sebuah kota, Al-Munawwarah, yang tersinari dengan cahaya Allah. Maka Rasulullah pun mendoakan penduduk Madinah tidak seperti penduduk Mekah. Berkahi mereka ya Allah, berkahi hasil pertanian, perkebunan kurma mereka. Langsung Rasulullah mendoakan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang lain? Ya Ustaz, ini ada satu lagi Ustaz dari jamaah dari Akhiriko bertanya melalui chat. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana awal dakwah kepada masyarakat Madinah sehingga mau menerima Islam seluruhnya dan bisa berhasil, padahal di Mekah sendiri masih sulit gitu Ustadz, termasuk pada keluarga Rasul itu Ustadz. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Bapak Pak Riko ya. Kita kalau baca sejarah sirah ini runtut dari depan ke belakang, tidak serta-merta begitu saja apa yang kemudian Allah sebutkan tadi dalam surah Al-Hasr, wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu
wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang penduduk Madinah itu sangat mencintai saudara-saudaranya yang datang dari Mekah, ya kan? Mereka diberikan tempat tinggal, ya. Mereka dahulukan keinginan, kepentingan saudaranya Muhajirin, walaupun sesungguhnya orang Madinah Ansor itu membutuhkan hal tersebut, ya kan? Tidak pernah mereka mendapatkan dalam hati mereka ingin mendapatkan imbalan apa yang telah mereka korbankan untuk saudaranya Muhajirin, imbalan yang lebih daripada yang mereka berikan. Ini melalui proses yang panjang, ya, yang panjang sekali. Kita baca dalam sirah bagaimana Rasulullah SAW ketika membangun dakwah di Mekah, setiap musim haji itu datang orang-orang dari Madinah, ya, orang-orang dari Madinah, ya. Disitulah nanti kemudian Rasulullah mengontrak mereka, mengikat mereka dengan perjanjian, ada bai'atul ridwan, ya, yang diikat kontrak mereka untuk mereka tidak mensekutukan Allah. Mulai datang delegasi-delegasi, nanti 5 orang masuk Islam, selanjutnya 10 terus, dan mereka lah cikal bakal pionir-pionir dakwah yang disiapkan Rasulullah SAW. Jadi strategi Rasul dahsyat. Ketika Mekah sudah tidak kondusif, di Madinah sudah Rasulullah siapkan dulu orang-orang yang ingin membela Allah dan Rasulnya, yang ingin memberikan tempat kepada saudara-saudara yang hijrah. Begitu Bapak Ibu sudah geliat orang-orang Madinah banyak masuk Islam, mulai 5 orang, 10 terus. Rasulullah tidak menyanyiakan itu. Rasulullah utuslah mukri pertama yang di Madinah. Siapa namanya? Delegasi pertama, ya, yang Rasulullah utus ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quranul Karim, membimbing, mementor para orang-orang yang sudah masuk Islam, yang setiap musim haji bertemu Rasul, beliau dakwahi mereka head to head, ya, person to person, dan menerima dakwah Rasul. Rasulullah tidak sia-siakan itu. Ada orang yang membina, ada da'inya, ada murabbinya, ada pembimbingnya, ada ustadznya, ya, ada gurunya. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Rasulullah utus Mus'ab bin Umair untuk berangkat ke Madinah mengajarkan orang-orang Madinah. Terus seperti bola salju, akhirnya orang-orang Madinah bisa menerima Islam, ya, dengan lapang dada. Bahkan keislaman mereka dahsyat sekali. Ya, Mus'ab bin Umair yang mengajarkan. Maka Mus'ab bin Umair disebut delegasi pertama, duta Rasul pertama dan Muqri'ul Madinah, yang mengajarkan Quran pertama kali di Madinah atas perintah Rasulullah SAW. Beliau wafat di perang Uhud tahun ketiga Hijriah, ya, perang Uhud. Ya, yang sebelumnya Mus'ab ini adalah pemuda yang mapan, lahir dari keluarga yang kaya raya. Orang tuanya adalah saudagar terkenal di kota Mekah. Sampai dibujuk orang tuanya untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad, dia tidak mau. Ya, ini Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang perawakannya ganteng, dia bersih, minyak wanginya saja terkenal sekali di kota Mekah. Masya Allah, kalau dipakai dari Permata Bintaro ke Cimrum sampai Pasar Jombang mungkin. Allah, itu Mus'ab bin Umair, ganteng, bersih. Masya Allah, orang terpandang. Tapi begitu dia masuk Islam, fasilitas itu kemudian tidak diberikan oleh ibunya, sampai ibunya membujuk dia untuk murtad. Apa yang dia ungkapkan kepada ibunya? Saya sayang kepada ibu, tetapi apa yang saya rasakan, nikmat iman, manisnya iman, menjadi pengikut Rasul SAW, lebih manis daripada fasilitas yang saya dapatkan selama ini. Allah, sampai dia ditaruh di satu tempat, ya, bahasa Jawanya dikereng, tidak dikasih makan, seterusnya. Ya, itu perjuangan. Mus'ab bin Umair mempersiapkan itu semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu, sehingga cepat sekali perkembangan dakwah di kota Madinah. Wallahu a'lam, Pak Rizky, Pak Riko. Terima kasih. Ada lagi? Boleh satu pertanyaan, Ustaz? Oh ya, silakan. Silakan, Mas Agung. Ya, saya Agung, Ustaz. Mau bertanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang kalau tadi dianjurkan untuk berhijrah dari lingkungan yang tidak baik,
Tapi di satu sisi kita juga diminta untuk berdakwah gitu. Sampai batas mana ketika kita bilang, oke ini sudah waktunya berhijrah, daripada kita terus berdakwah di tempat tersebut. Begitu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Agung. Ya, dua hal yang tidak ada kontradiksi ya. Kalau antum bertahan di situ, sekiranya antum bisa memberikan pengaruh, antum tidak terpengaruh, antum bagus. Bahkan dalam hadis, itu orang yang baik. Dapat pahala dia di tempat yang itu, kemudian dia bertahan dan memberikan pengaruh, asar. Tapi kalau antum tu asar, antum terpengaruh, ya antum tinggal. Ya, ulama-ulama memberikan pendekatan seperti ikan di lautan. Laut itu tidak ada yang tawar kan, rata-rata ala laut itu, kecuali danau ya, danau ada yang tawar ya, Danau Toba itu tawar, tempat saya sana Danau Toba, Sumatera Utara. Kalau laut itu asik. Apa filosofinya kata ulama? Apa yang hidup di tengah lautan itu tidak akan asik rasa. Ikan, tidak pernah kita merasakan ikan yang kita dapat langsung dari laut itu asin sebelum dia ditaruh di darat kemudian diasinkan dengan prosesnya. Apa maknanya? Ikan itu bisa beradaptasi dan tidak terpengaruh dengan laut. Begitu juga kita Pak Agung, Bapak-Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semakin hari semakin tergerus keimanan anak-anak, ngomongnya nggak benar, Bapak Ibu double income, suami istri sibuk di luar rumah, anak-anak pendidikannya dan seterusnya, sekolah Islam juga susah. Untuk apa kita hidup? Keturunan kita begitu. Tinggal aja situ, cari tempat yang lebih baik. Ya, batasannya adalah manakala kita tidak bisa mempengaruhi, tetapi kita terpengaruhi dan kita tergerus kebaikan kita terus. Maka harus tinggalkan tempat itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin jawaban dari saya Pak Agung. Ya, syukur Ustaz. Ya, baik Ustaz. Mungkin ada harus bermunajat dulu Ustaz ya. Ada salat istikharah dulu ya. Mungkin ya bisa menambah. Oke, baik. Iya, Jazakallah Ustaz. Kan sebelum istikharah Pak Rizky kan kita sudah bisa merasakan progres kita tinggal di situ. Betul. Perkembangan anak-anak kita. Oh iya, dari lingkungan lingkungan di situ narkoba semua lingkungan. Ngapain kita tinggal dekat begitu? Kita ada nuansa keagamaan, ngapain kita? Kita ingin berdakwah tapi kita tidak bisa mempengaruhi, kita terpengaruh. Oh, kita konyol kita, ya, mencampakkan diri kita ke binasaan. Udah, cari tempat yang lebih representatif dalam semua aspek, terutama keimanan agama kita, anak-anak kita. Ya, makanya Rasulullah bersabda, al-jaru qabla dar, tetangga lingkungan sebelum rumah. Jadi orang banyak sekarang dia cari lingkungan rumah dulu baru lingkungan. Ya, kalau kita tidak menjadi patokan, ada nggak di situ fasilitas agama, masjid, musola nanti dibangun oleh developer, yang itu menjadikan kewajiban mereka sebagai pengembang. Ya, jauh tidak fasilitas agama situ. Bagaimana? Oh, dipelajari dulu. Tetangganya bagaimana dan seterusnya. Nah, itu penting sekali. Itu kriteria-kriteria yang harus kita menjadikan pertimbangan. Ya, pertimbangan prioritas. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah Ustaz. Waktunya juga sudah menunjukkan 10 menit melebihi itu Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan kasir. Ya, mungkin kita tutup dengan kafaratul masjid aja. Langsung Ustaz ya. Subhanakallahumma. Ya, subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran semua pengurus Masjid Al-Aqsa Kecamatan Bintaro dan rakyat. Semoga Allah lindungi kita dari semua fitnah dunia. Amin. Amin, Ustaz. Ya. Allah lindungi kita, keluarga kita dari penyakit-penyakit wabah yang mengerikan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas alim. Tetap waspada, ambil ikhtiar, tetapi jangan berlebihan ketakutan. Ya, tetap ya, jangan sampai berlebihan ketakutan yang membuat kita kemudian panik,
menghadapi cobaan ini. Tetap waspada, ikhtiar, masker, jaga jarak, kebersihan kita sudah diajarkan 1400 tahun yang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih semuanya sekali lagi, Pak Rizky, Pak Riko, Pak Meril, dan Pak Ridwan, Pak semuanya yang tidak saya sebut namanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Sampai bertemu nanti, mudah-mudahan bisa offline lagi ke depan, ya bulan depan. Bulan depan, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Ada ini, ya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.